berbasis kompetensi. Terus pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran ditetapkan oleh Jakarta. Artinya ada pedoman yang harus kita ikuti. Terus selalu diikuti tahun setiap kurikulum muncul. Ibu mungkin kalau ada mungkin yang pakai tahun 74 di sini. 84, 94 terakhir suplemennya tahun 99, terus tahun 2003 terakhir tahun 2006, kan selalu diikuti oleh tahun. Kurikulum 94 Ibu sudah dikenalkan dengan istilah TPK, tujuan pembelajaran khusus, TPU, tujuan pembelajaran umum. Kalau kita mundur ke belakang lagi ada istilahnya TIK, ada istilahnya TIU, tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional umum. Sekarang disebut dengan bahasa indikator untuk mengganti TPK atau TIK. Sekedar pergeseran bahasa, intinya sama. Nah, kalau dulu pemerintah mengeluarkan SK, KD, indikator dan materi pokok, jadi ibunya enak waktu itu, waktu tahun 2003. Materi pokoknya dikeluarkan oleh pemerintah, indikatornya dikeluarkan oleh pemerintah, semua dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga ibu enak masuk ke dalam ruangan waktu tahun 2003. Nah, terus dikembangkan oleh direktorat yang kembangkan pemerintah. Nah, lihat produk yang sekarang, yang tahun 2006 dan sampai sekarang masih berlaku dia, yaitu KTSP. Ternyata KTSP juga KBK, tidak terjadi perubahan, sama-sama masih berbasis kompetensi. Terus kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh sekolah. Di situ ada bahasa operasional, Ibu ya. Ya kan? Nah, maksud kalimat operasional itu sesuaikan dengan kondisi, baik kondisi lingkungan sekolah Bapak, kualitas anak didiknya, ya, sarana dukungnya, dan seterusnya. Contoh kasus yang mungkin seperti ini saja saya contohkan supaya lebih enak. Ada sekolah A, siswanya pintar, ada sekolah B, siswanya tidak pintar. Itu kan operasionalnya berbeda secara intake, secara kualitas kesiswaan, yang satu sekolah pintar, yang satu sekolah tidak pintar. Sekarang saya angkat satu kasus. Saya ingin mengajar. Nah, pada suatu saat ketika KTSP sudah jalan, boleh nggak sama. Contohnya, umpamanya waktu saya keluar dari Aceh, berangkat ke tempat lain, pengalaman di sana yang saya dapati, ternyata nggak setiap hari Senin mereka upacara. Hari Seninnya ada wiritan Yasin mereka, gelar tikar di depan ruangan, bawa tikar plastik, dipimpin wiritan Yasin, wiritlah Yasin di situ. Kita saja yang gila hormat. Tapi nilai kebangsaan yang tertanam juga kurang. Kan buktinya separatis masih banyak. Tapi bukan dalam konotasi yang negatif saya katakan. Yang ingin saya tekankan adalah silahkan kembangkan kurikulum operasional, karena memang produk undang-undangnya sudah ada. Hari Jumat mau gotong royong masal, mau Jumat bersih, mau apa silahkan, dan seterusnya. Waktu ulang tahun sekolah mau diliburkan silahkan, tidak soal. Yang penting itu ada dibuat dan ditandatangani. Siapa yang tanda tangan? Kepala Dinas Pendidikan sampai gubernur yang tanda tangan. Baru kurikulumnya dikembalikan ke sekolah. Ketika kita melaksanakan, tidak ada orang yang marah. Kenapa sekolah pulang tidak upacara hari Senin? Tidak soal, karena memang ada dokumen yang telah disahkan. Ya Bu ya. Nah, sampai hari ini belum ada. Tidak usah ceritalah, sekolah saya sudah KTSP, tidak usah cerita. Memang belum ada. Ya Pak ya, kira-kira. Pokoknya silabusnya semuanya dibuat, dilampirkan ke dalam itu. Profil sekolah dilampirkan, kalender pendidikannya dilampirkan, semua yang dilampirkan, udah siap dibawa ke Pak Adam Umar, Pak Adi Umar SCC, diberangkatkan ke Banda Aceh, terus ditandatangan di SCC, dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk dilaksanakan. Kalau ternyata per satu sekolahnya belum mampu, silakan bekerja sama dengan sekolah lain yang satu jenjang, kalau SD yang punya tingkat operasi